Menuju akhir 2024 dan sekarang udah mau 2025 aja, bisa dilihat nih pertumbuhan brand SSD ini tuh semakin banyak. Tentu sisi positifnya membuat harga SSD itu semakin kompetitif dan tentunya juga membuat SSD ini semakin terjangkau untuk banyak orang. Sekarang teknologi SSD sudah mencapai NVMe Gen 5. Yang tentu sih teknologi ini tuh belum bisa dicicipi oleh banyak orang karena kan harganya juga masih cukup mahal dan juga compatibility device kebanyakan tuh belum bisa support NVMe Gen 5 tersebut. Tapi untuk teknologi pendahulunya seperti NVMe Gen 4 dan juga Gen 3 itu harganya udah makin terjangkau. Yang di sini nih gue lagi megang sebuah SSD NVMe Gen 4 1 TB dengan speed 5000 MB per second. Itu harganya cuma dibanderol 900 ribuan aja. Dan dengan harga segitu tersebut, SSD-nya juga sudah menggunakan non-flash TLC. Yang kebanyakan kan SSD di harga segini tuh masih menggunakan non-flash QLC. Tentu ini membuat gue menjadi sangat tertarik untuk membahas brand SSD satu ini. Mungkin di sini kalian belum cukup familiar ya dengan nama brand ini karena memang sepertinya brandnya juga masih cukup baru. Brand ini dinamai MacQuest Digital. Nah, kalau kalian mengira ya kalau brand ini berasal dari brand lokal, ternyata enggak guys. Brand ini tuh berasal dari Singapura dan di websitenya mereka menyatakan kalau brandnya ini sudah berdiri sejak 1998. Produknya sendiri sebetulnya nggak cuma SSD aja nih, melainkan semua yang bersangkutan dengan chip NAND serta chip memori, seperti tentunya RAM PC, RAM laptop, serta SSD SATA. Kita coba kenalan satu-satu sama produknya. Untuk RAM PC-nya memiliki nama Hawk UDIMM dan Merlin. Seri Hawk UDIMM sendiri merupakan RAM dengan PCB polos nih, tanpa heatsink sama sekali. Dan di sini tuh RAM-nya tersedia dengan kapasitas per keping dari 4 GB sampai 16 GB. Yang untuk RAM-nya sendiri itu hanya tersedia dalam bentuk DDR4 saja. Kemudian untuk speednya sendiri tuh mulai dari 2666 MHz untuk kapasitas 4 GB dan 3200 MHz untuk kapasitas 8 GB dan 16 GB-nya. Untuk speednya ini merupakan speed JEDEC alias out of the box tanpa otak-atik BIOS, speednya udah dijamin bakal jalan segitu. Berikutnya buat seri Merlin ini merupakan RAM dengan heatsink dan secara kapasitas per kepingnya dia tuh hanya ada di 8 GB dan 16 GB saja. Yang di sini tuh punya speed 3200 MHz serta juga hanya tersedia dalam bentuk DDR4 saja. Speed tersebut juga merupakan speed JEDEC sehingga RAM PC ini ditargetkan untuk user first timer yang mau build PC tanpa perlu paham setting-setting BIOS. Tapi di sini tuh pengen punya RAM yang kencang karena 3200 MHz adalah speed DDR4 tertinggi tanpa campur tangan XMP atau overclocking. By the way, di sini untuk RAM-nya cuma dijual per keping seperti ini aja. Belum ada opsi yang sepaket isi 2 keping. Ya sebetulnya sih gampang aja kalau kalian pengen RAM-nya jalan dual channel, tinggal beli aja RAM dengan kepingan yang sama. Kemudian buat RAM laptopnya sendiri di sini tuh punya nama Hawk SODIMM dan Hawk 5 SODIMM. Nah, seri Hawk SODIMM ini tersedia dalam kapasitas per keping mulai dari 4 GB hingga 16 GB. Yang di sini tuh tersedia dalam bentuk DDR4. Nah, speednya sendiri mulai dari 2666 MHz untuk 4 GB dan 3200 MHz untuk kapasitas 8 GB dan 16 GB. Buat RAM laptop ini ternyata juga tersedia nih dalam varian DDR5-nya, yaitu ada di seri Hawk 5 SODIMM, yang di sini tuh tersedia dalam kapasitas per keping 8 GB hingga 32 GB. Nah, untuk speednya sendiri tuh mulai dari 4800 MHz hingga 5600 MHz. Tentu ini cocok banget nih buat yang punya laptop gaming spek CPU mentok. Misalnya aja nih kayak Acer Predator Helios 16 Neo yang sempat gua bahas. Nah, itu tuh RAM-nya bisa di-upgrade dengan speed DDR5 5600. Kemudian ada juga SSD SATA 2,5 inch dengan nama Falcon yang kapasitas SSD-nya mulai dari 256 GB sampai 1 TB. Tentu SSD SATA cocok banget buat upgrade bagi user PC dan laptop yang masih mengandalkan hard disk. Nah, buat SSD NVMe-nya di sini tuh ada seri Raptor dan Raptor X. Seri Raptor biasa merupakan SSD NVMe Gen 3 yang tersedia dalam kapasitas 256 GB hingga 1 TB. Dan untuk klaim speednya sendiri ada di 2400 MB per second untuk semua varian kapasitas. Nah, untuk desainnya dia nih di sini tidak dilengkapi dengan pendingin seperti heatsink maupun graphene. Kemudian lanjut untuk seri Raptor X merupakan SSD NVMe Gen 4 nih yang di sini punya kapasitas 512 GB sampai 1 TB. Yang di sini tuh punya claim speed 5000 MB per second untuk kedua varian kapasitas tersebut. Nah, secara desain juga SSD ini tidak dilengkapi dengan pendingin heatsink maupun graphene.
Oke, itu dia tadi pengenalan produk-produknya. Tapi tentu di channel Suka IT wajib nih untuk barangnya dites. Makanya di sini nanti gue akan ngetes RAM PC Merlin ini yang nanti gue akan setup menjadi dual channel. Jadi gue akan pakai 2 keping RAM ini. Dan tentu juga gue akan tes SSD dari macOS Digital ini yang di sini tentu untuk ngelihat performa aslinya dan mengecek juga kapasitas SLC cache dari SSD ini. Dan berikut untuk spesifikasi PC yang akan gue pakai tes. Kita mulai dari pengetesan RAM PC-nya dulu yang di sini gue lagi megang kapasitas 2x16 GB. Dan terbaca di CPU Z kalau RAM ini menggunakan IC dari Samsung serta juga sudah dual rank. Nah, speed atau frekuensinya langsung berjalan di 1600 MHz, jadi sesuai dengan RAM DDR4 3200. Dan ini nih sekali lagi bisa langsung jalan out of the box tanpa otak-atik BIOS. Nah, secara performa dia ternyata head-to-head juga dengan produk RAM internasional yang mungkin kalian cukup familiar brandnya, sehingga ini membuktikan jika RAM milik macOS Digital ini bisa berjalan dengan baik sama seperti brand RAM lainnya. Kemudian saatnya masuk nih ke pengetesan SSD NVMe milik mereka. Nah, seri Raptor di sini tuh menggunakan controller Silicon Motion SM2263XT yang merupakan controller andalan untuk SSD NVMe Gen 3 di RAMless. Nah, untuk NAND flash-nya di sini tuh pakai chip dari SK Hynix 176 layer 3D TLC. Lalu untuk seri Raptor X di sini tuh pakai controller dari Silicon Motion juga yang di sini untuk serinya itu adalah SM2269XT. Yang di sini tuh merupakan sebuah controller SSD NVMe Gen 4 di RAMless serta untuk NAND flash chipnya di sini tuh memakai YMTC 128 layer 3D TLC. Oke, kita akan masuk ke hasil pengujiannya seperti biasa dimulai dari Crystal Dismark. Hasilnya di sini tuh menunjukkan speed kedua SSD ini sesuai dengan klaimnya. Lalu masuk ke pengujian real world di mana gua akan coba transfer data video game 60 GB. Nah, di sini tuh untuk seri Raptor biasa speed tulisnya yaitu bisa mencapai 1,6 GB per second dan terlihat cukup sering bisa mempertahankannya pada posisi tersebut. Kemudian buat seri Raptor X di sini tuh speed tulis tertingginya bisa mencapai 3,5 GB per second. Tetapi sayangnya SSD ini tidak konsisten untuk meraih speed tulis tersebut dan speed tulis terendahnya itu bisa mencapai 1 GB per second saja. Memang terlalu fluktuatif sih kecepatan tulisnya. Walau begitu sih secara durasi transfer data dia tuh masih cukup baik sebagai SSD NVMe Gen 4. Bahkan di sini tuh masih di atas SSD NVMe Gen 4 dengan spek yang lebih tinggi. Lanjut ke tes transfer data yang lebih besar. Di sini nih sekali lagi seri Raptor biasa bisa konsisten dengan speed tulis 1,6 GB per second. Dan untuk seri Raptor X terlihat di sini tuh tidak sefluktuatif tes sebelumnya nih. Karena di sini tuh berkisar antara 3 GB per second dan masih bisa dijaga minimumnya tuh di atas 2 GB per second. Soal durasi transfer datanya sih ternyata seri Raptor X bisa melampaui SSD NVMe Gen 4 lainnya. Bahkan untuk seri Raptor biasa yang masih NVMe Gen 3, dia tuh masih lebih kenceng loh dari salah satu SSD NVMe Gen 4 yang sempat gua tes. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pengetesan intensive writing. Nah, pada pengetesan ini gua nggak akan masukin si seri Raptor biasa karena ya besaran file yang akan gue gunakan ini melampaui kapasitas SSD tersebut. Karena kan gue di sini cuma dipinjemin yang varian 512 GB aja. Nah, tes ini tuh bertujuan dilakukan supaya kita tuh bisa tahu nih besaran SLC cache dari sebuah SSD dan juga kecepatan tulis asli dari SSD tersebut. Pada graf ini terlihat seri Raptor X mampu bersaing dengan SSD NVMe Gen 4 lainnya. Dan di sini tuh memiliki durasi waktu transfer data yang cukup cepat sih. Dan lebih simpelnya kalian bisa lihat chart berikut yang ternyata SSD ini hanya kalah dengan SSD NVMe Gen 4 yang memiliki DRAM. Nah, dari hasil tes ini pun gue juga mendapatkan besaran SLC cache dari SSD ini yang ternyata lumayan besar nih untuk Raptor X ini karena ada di 174 GB yang artinya SSD ini akan bertahan dengan kecepatan tulis terbaiknya ketika kapasitasnya terisi mencapai besaran tersebut. Nah, terlihat pada tes intensive writing tadi SSD ini tuh punya average speed nyaris 2 GB per second ya selama SLC cache-nya ini belum terisi penuh. Dan ketika sudah melampaui SLC cache-nya, maka SSD ini akan mengandalkan kecepatan tulis asli dari NAND flash yang dimiliki. Yang pada Raptor X ini ternyata punya kecepatan tulis NAND flash yang cukup baik dan ternyata jauh lebih kencang dibandingkan SSD NVMe Gen 4 lainnya yang juga sama-sama DRAM-less.
Terakhir soal suhu, nah di sini tuh seri Raptor X tercatat punya suhu tertinggi di 60 derajat. Dan untuk seri Raptor biasa, entah kenapa datanya ini tuh terus flat di 40 derajat. Entah softwarenya ini nggak bisa baca sensor suhu SSD-nya dengan tepat, atau memang suhunya betulan segini. Ya, jadi SSD dari macOS Digital ini ternyata cukup menarik. Untuk SSD Raptor biasa ini bisa dilihat tadi memiliki kecepatan tulis yang cukup konsisten dan jarang banget ngedrop. Dan untuk seri Raptor X-nya yang NVMe Gen 4 tadi bisa dilihat SLC cache-nya itu gede banget. Terus punya kecepatan tulis yang cukup besar, ya walau sih memang agak sedikit fluktuatif. Tapi menariknya di sini tuh kecepatan tulis dari non-flash TLC SSD tersebut itu cuman kalah dari sebuah SSD NVMe Gen 4 yang memiliki DRAM yang tentu punya harga jauh lebih mahal. Dan tentu buat harga dari kedua SSD ini tuh sangat terjangkau buat performa dan spesifikasi yang ditawarkan. Sehingga membuat SSD dari brand ini tuh menjadi sangat underrated ya, yang mungkin beberapa dari kalian tuh memang masih belum familiar sama nama brandnya. Tapi dengan katalog produk mereka yang tadi kita udah lihat tuh kan cukup banyak dan gua kenalkan satu-satu, dan tentu juga udah melihat hasil tes dari beberapa produknya yang punya hasil cukup baik, ya setidaknya sih mungkin aja bisa meyakinkan kalian sama brand macOS Digital ini. Dan soal garansi dari produk-produk mereka ini tuh untuk produk-produk SSD-nya semuanya tuh bergaransi 3 tahun, dan untuk RAM di sini tuh memiliki garansi lifetime. Jadi di sini kalau kalian tertarik sama brand macOS Digital ini, kalian bisa cek aja official store mereka yang ada di Tokopedia dan Shopee. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih tentang brand SSD satu ini? Tulis aja pendapat kalian sendiri di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.